masih di Pak Dalio. Oke, so hari ini saya akan menggunakan waktu untuk berdiskusi sebenarnya dari submission tugas pertama, social experience pertama yang kita lakukan, berdasarkan juga yang sudah melakukan submission di sistem ELOP. Ini mayoritas sudah sudah mengisi dan mensubmit ya. So I would like to give the appreciation and thank you for you that already submit the submission for our assignment, the first assignment, the social experience. So today we will try to discuss about it, and then let's see what your insight, and then what happened and what you find on the social experience. Jadi kita akan coba cari tahu ya apa yang terjadi dan apa yang kalian tangkap dari experience kecil tersebut. Saya akan coba invite nanti agak urut tapi sedikit balik. Jadi saya akan menggunakan daftar dari ini untuk moga-moga nanti yang dipanggil ready gitu ya. Dan kemudian kalau tidak ready nanti kita panggil 2 kali kemudian kita skip ya. Okay. So I would like to invite first Mas Abdul Malik. Do you in this class? Yes, sir. Okay. Can you share your screen about your result in the experience? I will stop my presentation. Izin share screen, Pak. Silahkan. Bagi yang reguler boleh pakai bahasa Indonesia dan yang IUP menyesuaikan ya. Bisa menggunakan bahasa Inggris. Fleksibel. Okay. Apakah sudah terlihat? Yes, sudah. Ya, ini berdasarkan survei saya melalui Google Form. Ini kurang lebih partisipannya itu kalangan terpelajar namun tidak fokus di bidang teknologi. Gitu. Ya harapannya sebenarnya mau mengajak orang-orang awam juga, tapi informasinya mungkin kurang menyebar seperti itu. Kemudian saya mencari beberapa pertanyaan gitu yang untuk mengecek pengetahuan mereka tentang AI ini. Ya, yang pertama ini, kalau mereka dengar AI itu apa yang terpikir seperti itu. Dan kebanyakan ini saya buat word cloud-nya itu kebanyakan mengatakan robot seperti itu. Ya mungkin dari orang awam seperti itu mikirnya. Kemudian coba tanya contoh penerapannya juga kebanyakan robot. Terus oke, Google juga lumayan banyak yang tahu kalau itu artificial intelligence. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan AI itu lumayan cukup banyak jawaban berbeda seperti itu ya. Ada yang robotika, data science, teknologi, programming gitu. Ya lumayan menyebar, tidak seperti sebelumnya yang kebanyakan robot seperti itu. Terus ini pengetahuan tentang AI ya cukup macam-macam. Ya ini tidak semua saya cantumkan di sini, mungkin cuma ya beberapa yang saya ambil. Kemudian saya juga mengambil data dari mana mereka mengetahui AI. Itu ya kebanyakan googling seperti itu. Ada yang googling atau dari guru atau dosen, membaca berita dan lain-lain. Ya emang
zaman sekarang informasi biasanya dari Google. Kalau tidak tahu sesuatu biasanya larinya ke Google seperti itu. Kemudian tingkat keyakinan dalam mengisi ternyata lumayan cukup tinggi, berarti jawaban-jawaban tersebut mereka yakin isinya seperti itu, sekitar 3 sampai 5 gitu. Tidak ada yang 1 sampai 2. Yang cukup sekian mungkin. Ya. Terima kasih Mas Abdul Malik ya. Ini pekerjaan yang lumayan. Ini pengisinya berapa kalau boleh tahu? Sekitar 18. Saya ikutin lah untuk dari pemahaman pengisi mengenai AI tadi yang kotak-kotak berwarna-warni itu, kira-kira dari sekian pengetahuan subset, kalau tadi yang robot gitu ya kita masih maklum ya, karena memang saat ini kan AI sangat identik dengan robotik gitu ya. Kemudian kalau Google memang aplikatif sekali, orang mengenal AI karena ya aplikasi apa itu, Google ya, jadi semacam itu. Nah yang ini pengetahuan tentang artificial ini dari sekian banyak kotak, ada nggak yang menurut Mas Mas Abdul Malik itu sesuatu yang tidak dipikirkan atau tidak diperkirakan muncul dan kemudian muncul? Sepertinya ya semuanya intinya teknologi yang memudahkan manusia gitu. Berarti sebenarnya tidak terlalu ada yang sangat berbeda gitu ya, maksudnya yang ekstrim gitu nggak ada ya. Misalnya AI sebagai sulap begitu nggak ada. Kebetulan nggak ada. There is no one say that AI is magic, for example, something like itu. Nah ini berarti mungkin secara homogenitas pengguna mungkin hampir homogen ya. Nah, tapi apapun itu, kalau kita sudah bisa mengelompokkan seperti ini, menurut saya ini bagus karena kita membuka diri terhadap tadi ya, kalau di filsafat komputer perbedaan orang menyampaikan pendapat dari sisi pengetahuannya itu sangat mungkin. Nah, dan ini kalau bahasa kita sebagai orang ilmu komputer ya kita harus meng-capture itu sebagai bagian dari dinamisasi orang menangkap apa makna dari artificial intelligence. Dan sebenarnya tugas kita nanti untuk kemudian menggunakan sudut pandang dari masing-masing orang ini untuk menjelaskan artificial intelligence lebih tepat. Oke, terima kasih Mas Abdul Malik. Menarik temuannya ya. Mantap. Oke, berikutnya silakan sudah bisa berhenti presentasinya. Kita coba ke daftar berikutnya. Nah, ini saya coba panggil Mas atau Mbak ini, Zulfaza Makarima. Ya, hadir Pak. Oke, terima kasih. Silakan Mas Zul. Ya, sebentar. Saya siapkan dulu file. Ini bentuknya PDF ya Pak, bukan presentasi seperti itu. Boleh. Ya. Nunjukin Google Form-nya langsung atau sosial medianya langsung juga boleh. Oh ya, sebentar Pak. Nggak apa-apa. Apa sudah terlihat Pak? Lihat sudah. Ya, jadi di sini saya menggunakan sosial media yaitu Instagram untuk melakukan surveinya. Di sini saya lebih mempertanyakan tentang bagaimana AI ke depannya. Di sini saya menggunakan 2 contoh film yang memiliki pandangan yang sangat berbeda untuk AI di masa depan. Dan di sini saya menggunakan Her dan juga Terminator. Di mana pada film Her itu AI itu dibuat sangat ramah sehingga bisa membuat orang sampai jatuh cinta kepada AI. Sedangkan kalau yang di film Terminator itu AI-nya dibuat sangat anti manusia, di mana ingin memusnahkan manusia itu. Jadi saya menggunakan 2 contoh film ini sebagai referensi untuk gambaran bagaimana AI ke depannya. Dan juga saya tambahkan ini 1 slide tambahan apabila mereka memiliki pandangan lain bagaimana AI akan berbentuk di kemudian hari. Terus responnya dari itu ada 68% memilih akan seperti Her, lalu ada juga
32% akan seperti Terminator. Dengan jumlah respondennya itu ada sekitaran 19 orang. Lalu juga ada beberapa tanggapan tentang bagaimana AI di kedepannya. Seperti itu juga bisa dibagi di transaksi jual beli. Terusannya kalau ada emosi itu bisa berarti jahat dan baik. Lalu ini bisa diterapkan pada bidang biologis. Lalu ini juga ada yang bilang akan menghilangkan banyak pekerjaan di masa depan. Saya juga mencoba untuk berdiskusi lebih dalam tentang topik-topik atau tanggapan-tanggapan mereka, cuman sayangnya tidak ada diskusi lebih lanjut dari mereka atau dari pihak lain. Dan terakhir saya meminta izin mereka jika ada yang kurang setuju atau bagaimana bisa menghubungi saya di DM, cuman sampai tulisan ini dibuat belum ada yang merasa keberatan. Sehingga saya kira semuanya tidak masalah untuk saya cantumkan ke dalam tugas ini. Kurang lebih begitu Pak untuk tugas yang telah saya kerjakan. Baik. Nah, kira-kira dari apa ya? Tadi coba kembali ke awal tadi, saya tertarik dengan yang mana Pak? Trigger pertanyaannya ya. Jadi dengan membuat sampel ya. Jadi apakah film seperti di tahun 2013 dengan yang punyanya Arnold Schwarzenegger ini di apa namanya? Terminator ya. Terminator ini one of my favorite movie gitu ya. Ini long lasting movie. Jadi kalau diputar berulang-ulang di televisi kita masih rela menontonnya. Okay. Nah, ini menarik. Apa yang menjadi dasar dari pemikiran Mas Faza ya atau Mazul menggunakan dua ilustrasi ini? Nah, ini apakah ada sesuatu yang menarik dari Mas Faza sendiri? Saya menggunakan dua film ini soalnya saya agak memiliki apa ya pemikiran gitu, ingin kebingungan bagaimana AI ke depannya. Karena menurut saya ada antara yang agak lebih mudah, saya bikin jelas aja gitu, antara jadi baik banget atau jadi buruk banget. Nah, takutnya kalau menjelaskan secara teknis atau bagaimana itu kurang dipahami sama masyarakat. Jadi saya menggunakan film-film yang sekiranya itu sudah cukup ditonton gitu di masyarakat atau di rekan-rekan saya. Jadi bisa lebih mudah untuk menjelaskan bagaimana AI di kedepannya. Oke. Tadi hasilnya coba hasilnya itu tadi 68% itu memilih untuk seperti Her. Dan juga dapat 32% seperti Terminator. Kalau boleh tahu yang mungkin bisa dicontohkan yang 68%, berarti ini kan kayak punya tanda kutip sentimen positif gitu ya terkait dengan ilustrasi tadi. Mana yang menurut Mas Faza itu cukup surprising komennya? Jadi apakah komennya, tadi saya tidak sempat menanyakan tentang kenapa mereka memilih antara dua film itu. Mungkin dari yang pandangan lainnya, Pak. Itu memang menurut saya agak tidak terduga itu yang bagian ini. Kalau AI bisa punya emosi, berarti bisa jadi keduanya, antara baik atau jahat. Menarik. Saya lupa memikirkan posibilitas di mana jika ada emosi itu bukan cuma bisa baik, tapi juga bisa jahat. Tapi ini ketika teman kita atau kolega kita memikirkan sampai bisa tanda kutip punya keduanya, berarti tanda kutip rekan-rekan di luar sana pun itu memikirkan AI juga sudah beyond gitu ya, kalau bahasa saya. Iya Pak. Ya kan, jadi gitu, tidak sekedar algoritma komputer yang kompleks, tetapi sampai bisa kognitif gitu ya. Kalau di dalam analitik itu kognitifnya dimainkan baik untuk hal yang baik maupun yang jahat. Oke, menarik sekali. Ini insightful. Terima kasih, Mas Faza ya. Ya, terima kasih kembali Pak. Saya sudahi itu ya. Ya, baik. Terima kasih. Ini bagus sekali. Oke, berikutnya kita akan coba panggil Adam Fiadi. Ada Mas Adam? Halo Pak, apakah suara saya kedengaran? Oke, sangat jelas. Silahkan. Oke, siap. Saya izin nge-share screen saya, Pak. Boleh, silahkan. Oke. Apakah sudah kelihatan, Pak? Sudah. Oke. Tapi masih Google Meet. Oh ya, jadi ini saya share screen semuanya. Jadi kemarin ini saya bentuk interaksi saya itu dengan melalui Google Form. Kebetulan saya cuma mendapatkan sekitar 10 responden, tapi sekarang udah bertambah jadi 12. Nah, beberapa ini pertanyaan saya itu mengenai tanggapan masyarakat mengenai kecerdasan buatan. Ini tanggapan masyarakat ini yang masih general, karena aku berhipotesa di awal tuh sekarang tuh semua orang tuh udah tahu mengenai
AI gitu. Jadi beberapa pertanyaan ini masih general banget. Jadi mulai dari nama, umur, aku menanyakan apakah mereka pernah mendengar tentang kecerdasan buatan, aku langsung ke responnya aja ya. Nah, ada sekitar 12 orang. Rata-rata yang mengisi itu anak-anak teenager ya Pak, kisaran 17 sampai 21 tahun, tapi ada beberapa juga yang udah di atas 40 tahun gitu. Nah, dan rata-rata mereka semua udah pernah mengenai tentang kata kecerdasan buatan ini. Dan salah satu hal yang aku tanyakan dulu itu, kira-kira nih kalau mereka mendengar kata kecerdasan buatan atau artificial intelligence, apa pertama kali yang ada di pikiran mereka dan apa bentuk penggunaan implementasinya. Nah, beberapa ada yang sebut robot, kebanyakan ada yang sebut robot, mesin komputer, perangkat handphone yang kita pakai sekarang. Kan sekarang kan aplikasi udah banyak banget ya Pak, kayak Gojek, Shopee Food, dan Grab udah banyak banget gitu. Nah, ada juga yang bentuk implementasinya bisa dalam semuanya aplikasi program dan survei dan aplikasi komputer lain. Nah, menurut mereka semua itu ini bermanfaat tuh bagi kita, apalagi di masa depan. Nah, interaksi selanjutnya itu aku menanyakan kenapa mereka bisa memilih jawaban tersebut. Nah, ada yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia, ada yang karena AI itu canggih, ada sisi positif dan negatifnya, dan lain-lain. Nah, terus aku kan agak kepo ya Pak, aku agak curious dengan AI ini di masa depan tuh kayak gimana. Nah, ada yang jawab nih GG banget dah, gila gue mau makan apa aja nggak usah mikir, sekarang go for the best gitu. Nah, terus beberapa respon ada yang bilang juga kalau seandainya AI di masa depan ini, mereka tuh takut kalau AI di masa depan ini bakal menggantikan kayak pekerjaan juga. Tapi ada yang setuju juga kayak AI itu akan lebih interaktif dan akan lebih canggih nih, akan menjadi canggih, namun ada concern mengenai AI yang mungkin bisa menggantikan pekerjaan manusia. Dan karena respon ini tuh aku makin mikir juga kalau semakin teknologi makin berkembang dan diinput sama AI juga, nanti pekerjaan manusia tuh gimana. Jadi untuk selanjutnya mungkin respon yang aku tanggapi dari ke-12 respon itu sampai di situ aja sih Pak. Jadi aku nggak pakai Instagram, cuman pakai Google Form ini supaya mereka tuh bisa ngasih opini yang lebih interaktif kepada kita gitu Pak. Palingan dari aku gitu aja sih Pak itu. Oke. Mas. Oke, terima kasih Mas Adam ya. Saya ingin Mas menggali mungkin yang dari beberapa jawaban atau respon dari teman yang mengisi tadi, adakah yang istilahnya itu melihat AI itu sesuatu yang tanda kutip saat ini itu sebenarnya sudah ada dan itu sudah lama sebenarnya. Jadi begitu. Kalau dari respon masyarakat yang sudah yang sekiranya sekarang sudah lama ini, kayaknya yang respon pertama ini Pak yang lebih ke dia tuh senang karena dia tuh akan terbantu banget sama AI yang ada sekarang. Misalkan dia bisa membeli GoFood, itu kan pakai sistem AI juga ya Pak. Jadi dia bersyukur banget tuh bisa menanggapi hal tersebut gitu Pak. Sehingga dia menanggapi hal tersebut. Palingan segitu aja sih Pak. Oke, berarti aneh ya, mereka mencoba. Ini menarik nih, sebenarnya ini ada fenomena di mana mungkin kita sebagai orang komputer tahu benar ya, AI itu sangat kompleks ya sistemnya ya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa responden itu mencoba mensimplifikasi ya, mensimplifikasi bentuk dari AI. Jadi tadi ini nyebutnya ada yang GoFood ya, GoFood the best gitu. Iya, ini salah satu bentuk yang disebut sebagai simplifikasi dari pengetahuan. Nah, ini mungkin nanti teman-teman atau summarizing. Jadi mereka mencoba membuat semacam korelasi direct gitu ya, direct correlation between theory behind the science and then the issue about artificial intelligence and then correlated with the current application that they use in everyday life ya. Jadi semacam itu. Jadi ini salah satu contoh perkembangan pengetahuan tuh nanti ujungnya juga ke situ ya. Jadi simplifikasi. Oke, terima kasih Mas Adam. Oke, terima kasih ya Pak. Saya izin share screen. Yes, terima kasih sekali. Jadi ini luar biasa.
That's good point ya. Saya senang. Ini pengalaman menarik sebenarnya. Ini sebenarnya simple tapi kalau kita nanti amati terus, kita lakukan terus, itu kita akan bisa mendapatkan insight itu, bahkan kita belajar dari orang yang awam begitu ya. Jadi semacam itu. So this is not only just assignment, but you will learn about the process how we gather the information and formalize into the science using the people thinking about people point of view ya. So that's the real science work ya. Oke, berikutnya I will invite Mas Yusuf Ahmed. Are you there? Ada di sini Mas Yusuf Ahmed? Yes, sir. Okay, thank you. Oh, Yusuf. Okay, thank you. So please. So I should be show you my assignment, right? Yes, your presentation, please. Oh, you are not already submit to ELOC, yeah? All right. Not yet. Or you can present directly to me. Yes. Okay. So now it's good. You see, Not yet. Can you share? yeah, I'm sure now. Oh yeah, See, ongoing. Yes, nice. Please. so I read the introduction for contribution of other files to the development of AL is seen by many as it's so important than the considered history of AL can't be recounted without including the discussion of history of technology that so here it's information is bound and here what is AL? AL is the effort to development system that can be lived through test, through problem. It's equal all the time. I mean, it's a resultant domain. So human intelligence vastly complex and broad assumption, metaphors, and analogy concepts. Here, artificial intelligence, the central goals AI and research included reason, technology, training, learning, natural language processing, communication, process pattern, and the ability to move and manipulate objects as a minimum, and the AI system must be able to detect a species to human intelligence. This raises the questions of how each other the machine, how it and towards both humans and other aliens of important AI. Now this point of important AI. Detection, realization, problem solving, how is the technology preparation, learning, natural language processing, motion and manipulation and perception, solution, and general intelligence. I think that's there. But I send you to Alexa, right? Yes, I think you need to, if you have access to ELOC, please upload to the submission. Yeah. Okay, Yusuf, I want to ask about your opinion. So Okay. about the presentation that you show to us. Yeah. So in your presentation, you say that what AI is the effort to develop system that can behave and like as human. I get this information. It was the me. Yeah. Okay. So what your explanation or maybe your example about what exactly the sample of the
the AI system that can do like a human say what you say about the act like a human. I Can think you they are describe? comfortable with how quickly AL is being corruption and into their lives. Some there, they feel natural because they haven't matrix on way on all other. Okay. Some people are comfortable with you how quickly some human it's having natural. Okay. On my own. Okay, understood. Okay, thank you. Thank you for the point of view. That's also a good point from you. Thank you very much, Yusuf. Yeah, you're welcome. Okay, we go through to the next student. So I will invite Nabilah Oktarani. Do you in this class? Ada di sini nggak, Nabilah? Ya, Nabilah, ya benar. Nabilah, apakah monitor? Sebenarnya saya lagi di HP sekarang, Pak. Oh gitu. Iya. Belum bisa present? Belum. Jika Nggak bisa, Pak. Oke, oke, nggak bisa. Oke, kita skip dulu, berarti belum bisa. Ke Mbak Mutia Wulansari, ada di sini. Oh, hadir, Pak. Oke. Baik, saya present dulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan, ya. Silakan. Ya. Baik, jadi sebenarnya survei yang saya lakukan kemarin itu mungkin sedikit lebih sederhana dari survei-survei yang sudah dilakukan teman-teman sebelumnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di survei saya mungkin lebih menuju kepada penerapan AI yang ada di tempat-tempat yang masyarakat awam atau masyarakat umum sering temui. Contohnya itu ada di internet. Misalnya di internet itu kan pasti ada AI, mungkin ada di TikTok, ada di FYP TikTok, terus ada di Shopee, Suggestion, atau di YouTube, atau di Instagram, dan sejenisnya. Jadi untuk survei itu sendiri saya dapat 9 respon, dan pertanyaannya itu sendiri, yang pertama saya menanyakan kepada responden, apakah kalian familiar dengan istilah AI? Jadi responden menjawab bahwa sebagian besar itu sudah familiar dengan istilah AI, meskipun ada sebagian kecil yang masih belum familiar atau bahkan tidak familiar sama sekali dengan AI. Selanjutnya, selebihnya saya menanyakan menurut responden manakah yang lebih cerdas, AI atau manusia. Jadi didapatkan bahwa hampir semua responden itu menjawab bahwa manusia itu lebih cerdas dibandingkan AI. Menurut saya menarik karena sepintar-pintarnya AI mungkin manusia masih lebih pintar gitu. Jadi selanjutnya itu saya bertanya seberapa setuju responden jika misalnya di masa depan sebagian besar pekerjaan-pekerjaan manusia banyak yang dilakukan oleh AI. Jadi dari jawaban responden itu mungkin sebagian besar itu menjawab bahwa
responden cenderung setuju jika ada pekerjaan manusia yang dilakukan atau digantikan oleh AI. Meskipun ada yang dari taraf 1 sampai 10 itu menjawab tidak setuju gitu. Karena selanjutnya itu saya menanyakan dari penerapan AI itu seberapa membantu bagi responden hasil penerapan AI tersebut. Jadi sebagian besar itu menjawab bahwa penerapan AI itu membantu ya. Lalu saya bertanya dari produk-produk AI yang tadi itu seperti algoritma YouTube, Spotify, Shopee, Instagram dan lain-lain, yang mana jadi favorit responden. Jadi mungkin kebanyakan itu menjawab bahwa karena kebetulan nih respondennya itu bukan dari orang-orang dari IT, jadi kebanyakan mereka menjawabnya itu seperti YouTube, Shopee, Spotify, dan lain-lain gitu. Juga ada yang jawab Pinterest dan hampir semua produk. Jadi dari pertanyaan sebelumnya itu, saya menanyakan alasan mereka menyukai produk AI tersebut. Jadi jawabannya itu cukup bervariasi ya. Jadi ada yang menjawab karena AI tersebut memberikan option dari produk yang sebelum dicari, atau suggestion-nya, atau membuat kegiatan sehari-hari lebih mudah dan entertaining, dan ada juga yang merekomendasikan musik yang cukup akurat dengan musik yang sebelumnya diputar dan lain-lain. Lalu di sini saya menanyakan pada responden apa yang mereka harapkan dari produk-produk AI tersebut. Jadi mungkin ada yang menjawab tentang concern terhadap data privacy. Mungkin karena AI itu butuh data-data gitu ya untuk menghasilkan produk itu. Jadi mungkin mereka concern karena mungkin ada korporasi yang mengambil datanya hingga tidak membuat user nyaman begitu. Terus ada yang menjawab mungkin agar AI itu agar menjadi lebih adaptable dan easier for human evolution, dan tidak, ya begitulah. Ya mungkin itu sekian dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini yang menarik perhatian saya adalah tadi ada jawaban yang seperti tidak setuju gitu ya. Iya Pak. Nah, itu kalau boleh dielaborasi kira-kira kenapa ya? Kenapa, apa yang menjadi latar belakang? Apakah itu kemudian bisa dikatakan bahwa mereka tidak begitu apa istilahnya acceptable ya, tidak menerima atau mungkin tidak terlalu setuju dengan AI pada konsep tertentu gitu, pada level tertentu? Menurut saya mungkin karena kalau dari perspektif masyarakat awam mungkin mereka takut AI itu mungkin bisa seperti melebihi manusia begitu Pak. Mungkin sekitar itu mungkin jawabannya Pak. Ya, oke. Berarti lebih kepada kekhawatiran pada level implementasinya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Wah, ini menarik juga. Jadi berarti menunjukkan ada apa istilahnya dalam pengembangan sains itu memang terkadang muncul jadi gini, sains itu seperti produk ya. Kalau dalam dalam level tertentu dia seperti produk yang ya bisa jadi diterima oleh masyarakat umum dengan baik gitu. Ada juga yang kemudian tidak bisa diterima pada waktu tertentu dan itu butuh proses lebih lanjut agar kemudian di suatu saat akan diterima kembali begitu ya. So I think from this result we can see that the research as product, the theory behind the product and so on, sometimes in this moment will be not acceptable by the community or by the user because of several controversy. Yeah, but during the development of the science itself, it will be the science will be find the pattern and then the pattern will be accepted by the people in the right moment. So that's the very unique characteristic of the science. The science will be accepted by the right time. Yeah. So jadi
sains itu tidak bisa dipaksakan. Jadi itu nanti akan diterima dengan sendirinya ketika memang saatnya muncul. Coba dilihat teori-teori yang muncul, bahkan teorinya Albert Einstein dulu itu juga di awal-awal penuh dengan kontroversi ya, tapi diterima during the time. Jadi so itu salah satu yang perlu dipahami. Jadi memang pekerjaan research atau pekerjaan scientist work is sometimes is like a very long way to accept ya. So that will be the consequences of science ya. Tapi itu menarik. Terima kasih atas Mbak siapa lupa jadi sorry. Itu terima kasih untuk presentasinya, menarik sekali, dan ini menunjukkan ada sampel yang baik ya untuk terkait dengan istilahnya kita bisa melihat bagaimana sains itu bisa bisa memunculkan sesuatu yang menarik dan juga penuh dengan bisa jadi diterima, bisa juga tidak. Mbak Mutia tadi ya, terima kasih. Oke, kita kembali ke berikutnya, ke next-nya kita akan coba minta kesediaannya mana ini? Sebentar, tempat saya masih scroll. Kita ini dia. Kita ke Mas Chandra Zaki, ada nggak Mas Chandra Zaki? Mas Chandra Zaki ada di sini apa tidak? Oke, tampaknya tidak merespon, jadi kita kembali ke berikutnya. Kita coba ke Mas Handaru Darlianto. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Silakan. Apakah kelihatan, Pak, presentasi saya? Yes. Ya. Nah, jadi di sini saya membuat survei menggunakan Google Form, Pak. Nah, dan cara kerjanya saya ngirim Google Form-nya tuh ke orang-orang terdekat saya, contohnya dari teman-teman kelas, dan saya kirim ke grup chat juga. Beberapa juga saya ada dapat responden dari luar fakultas juga, kebetulan dari Visipol, FEB, dan kedokteran hewan juga. Nah, di sini pertanyaan yang saya kasih ke mereka pun cukup dasar sebenarnya. Apa itu AI dan pendapat mereka tentang apakah AI itu bisa menggantikan manusia apa tidak. Nah, dan cukup menarik sebenarnya untuk jawaban-jawaban mereka. Ini salah satu dari teman saya menjawab, menurut aku AI sebuah inovasi yang bisa membawa perubahan besar untuk kehidupan manusia seperti di bidang ekonomi maupun edukasi, dan tentu saja bisa berubah positif ataupun negatif tergantung masing-masing orang. Namun sejauh ini AI sudah dimanfaatkan oleh berbagai big companies untuk terlibat dalam kehidupan kita dan berhasil mempermudah beberapa aktivitas manusia, terutama yang melibatkan teknologi itu sendiri. Dan contoh konkretnya mungkin dalam membantu manusia yang memiliki disabilitas itu sangatlah membantu dan memberikan perubahan besar yang positif. Dan juga beberapa opini mereka pun juga ada yang bilang keren banget. Dan menurut mereka apakah AI dapat menggantikan manusia, pasti ada pro dan kontranya, dan salah satu pro-nya mungkin di sini ada yang bilang AI tidak, ada beberapa yang mengatakan AI tidak dapat menggantikan manusia dikarenakan AI sendiri merupakan hasil dari kecerdasan manusia dan tentunya memiliki batasan dalam penggunaannya. Dan untuk masalah pekerjaan, mungkin beberapa pekerjaan akan dapat digantikan oleh hadirnya AI. Namun bukan berarti kita kehilangan profesi kita, tapi hal ini menurut saya justru seharusnya membuat kita bisa berinovasi dalam memulai pekerjaan menggunakan AI. Dan bahkan hadirnya AI bisa meningkatkan kemampuan kita. Mungkin itu saja dari saya, Pak.
Mungkin bisa ditengokkan nggak, mungkin pengisi yang mungkin yang kenal di luar dari area computer science yang punya pendapat yang relatively different gitu ya. The person that have a different argument about the issue on the AI that you give the question to them. Oke. Mungkin untuk rata-rata mahasiswa, walaupun itu dari luar computer science pun juga mereka udah mengetahui apa itu AI, Pak. Seperti contohnya ini ada teman saya yang dari accounting dan menjelaskan kalau AI itu merupakan perkembangan dari teknologi di mana dibuat untuk memiliki kecerdasan yang sama seperti manusia. Sehingga adanya AI kehidupan hari-hari pun memudahkan dan membantu kegiatan. Dan menurut opini dia pun berkata kalau AI tidak dapat menggantikan manusia. Oke, dia mencoba menempatkan AI pada tempat di mana proses yang bersifat sistematis ya dan otomatisasi, disitulah letak AI. Tampaknya begitu ya. Iya, seperti sehingga pada titik-titik tertentu yang itu masih memerlukan manusia, maka di situ tempatnya manusia untuk terlibat dalam proses AI-nya. Oke, menarik ini. Jadi semacam itu. Oke, terima kasih Mas Handaru. Terima kasih Pak. Mas Handaru Darlianto. Baik, terima kasih. So I think from the Mas Handaru presentation we can see that there is one comment or argument from the respondent that can place the AI as a system that for automation processes. Yeah. So the human still keep the key point to handle the process of AI for doing and maybe giving the direction and so on. So I think that's a good point about the AI. So in here we can once again we can see that there is very variative perception about AI. And we can see there is any full automatization. Any other argument is about there is combination between the automation and also human interaction in there, and of course, in other side, we open the opportunity that AI will have manuals, still full manual things that directed by human. Yeah, so I think it's also possible. Yeah, so jadi itu kira-kira yang bisa kita lihat. So if we can see this argument. Actually, we can see this is the implementation of the theory of realism and also non-realism in the on the philosophy of science. Yeah. So in the case of AI, we can see there is parties that in the side of full automation, and then the second is we have automatization, but also your human interaction in there, and then in other side maybe is full human interaction as direction of AI. So I think that's also possible. Okay, thank you very much. I think this is the sampling for today. I think I believe I will enjoy to see your submission. I plan tonight I will read one by one and then to see what your perspective, and hopefully next week I will have some feedback for you to and then go further to discuss about the computer science philosophy. Yeah, so hopefully based on this experience, it will give you some, some frame to understand about philosophy of the science that will be used for seeing the philosophy of computer science in the next week. It will give you some guidance on it. Ya, jadi saya berharap nanti dari pengalaman kecil ini mencoba untuk mengendapkan ya pemahaman kita tentang filosofi keilmuan atau ilmu pengetahuan. Jadi cara pandang ini yang sebenarnya yang ditarget adalah kita bisa mempunyai cara pandang yang baik, dan kemudian yang baik itu definisinya adalah kita open terhadap cara pandang yang berbeda dan masih memungkinkan adanya possibility. Jadi kita tidak lagi menjadi orang yang ya AI itu harus machine learning, AI itu harus fully deep learning dan lain sebagainya. Tetapi many opportunity we can found in that ya.
So semoga dengan sampel kecil ini bisa menunjukkan bahwa mata kuliah yang dengan nama filsafat ilmu komputer ini tidak membingungkan dan tidak menyeramkan begitu ya. Jadi kita seperti seolah-olah belajar filsafat yang sangat filosofis, tetapi kita bisa go further to the implementation point of view. Yeah. Hopefully today is beneficial for you. And thank you very much for your submission. And I think we already in the end of the class. Yeah. Thank you very much for your time and see you next week. Yeah. Okay. There is no. Saya tidak punya another assignment for you. Just prepare for the next week. Okay. Thank you very much and thank you very much again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Thank you, Terima kasih, Pak. Pak. Thank you.